sebagainya itu adalah naskah. Lalu kedua membuat gambar, lalu merubah gambar menjadi video, lalu videonya dikasih suara, lalu diediting. Ya. Nanti sampai selesai Anda sudah bisa bikin konten-konten seperti ini. Ini contohnya ya. Nah, ini pakai AI. Mungkin sudah pernah lihat ya. Saya jamin Anda pasti bisa, begitu ya, karena sudah latih kemarin di Kalbar ya, di Sulawesi dan sebagainya untuk membuat konten-konten seperti ini, gitu ya. Nanti Anda lihat kan di YouTube, di TikTok ada banyak ya konten-konten yang membuat kreator seperti ini ya. Nah ini misalnya satu lagi, masa Lionel Messi jualan es-es gitu ya. Ini hanya bisa dibikin menggunakan apa? Konten-konten kreator ya. Nah ada Presiden Donald Trump masa jualan ikan misalnya gitu. Itu semua konten kreator. Saya jamin Anda harus bisa selesai sampai sore bisa bikin konten ya. Caranya bagaimana nanti saya ajarkan step by step ya. Atau Anda bikin cerita seperti ini ya. Saya berharap Anda sudah bisa bikin video animasi seperti ini. Sebelum pergi, Ibu selalu berkata. Nah, ini video yang kami buat di komunitas Muslim ya. Nah, makanya dia pakai cerita. Kata-katanya terus. Jadi Anda bisa buat cerita sekolah minggu, cerita firman Tuhan, ya, pesan-pesan pengumuman menggunakan video animasi. Kira-kira lebih menarik tidak? Ya, saya jamin ini akan lebih menarik. Ya, mungkin nanti Anda bisa upload di TikTok Anda, di YouTube, ya, di media sosial Anda. Ya. Anda juga bisa membuat ini lagu yang saya buat. Ya, sorry, kok lewat. Ya. Oke, perkenalan ini dua anak saya. Nah, dari kecil saya ajarkan passionnya, ya. Jadi dia dari kecil sudah suka baca buku, kemudian ikut lomba komputer sejak Jabodetabek kelas 5 dia masuk 10 besar, ya. Pernah juara bulu tangkis, ya, juara taekwondo se-Kabupaten Tangerang, ikut model, ya. Puji Tuhan gak kayak bapaknya ya, ganteng gitu ya. Kemudian bisa musik, ya dia bisa main bola, biola, keyboard, gitar dan sebagainya. Ya, dia kuliah di UGM jurusan Fisika Komputasi, cukup pintar, IP-nya hampir 3,7 ya. Gitu. Nah, dan dia lulus dengan semua belajarnya dari AI waktu muda, gitu ya. Nah, sehingga dia bisa menjadi apa? Menjadi anak yang berprestasi, ya. Nah, dia sekarang menjadi seorang programmer. Dia yang membuat aplikasi untuk Hotel Mercure di Asia dan juga untuk program-program di rumah sakit, gitu ya. Dia sudah keliling, ya. Kalau bapaknya yang keliling Indonesia, dia sudah keliling Asia. Ya, bulan depan kalau Tuhan izinkan dia akan ke Amerika, dia sedang mengurus visanya, gitu ya. Karena dia juga membantu di TMC, dia akan menjadi direktur IT internasional di TMC Indonesia. Ya. Masih muda. Nah, saya berharap di sini banyak anak muda. Sekarang terbuka luas, Anda bisa belajar apa saja. Anak saya itu belajar biola, belajar drum, belajar apa semua dari internet, ya. Ini dia bersama teman-temannya di perusahaan di Singapura, ya. Dia sering kunjungan ke hotel dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kedua, yang tidak punya skill tapi hanya bisa punya skill satu saja, main musik, main drum, belajar drumnya pun dari online. Jadi nanti ada website namanya Drumeo. Anda daftar bayar 100.000, nanti dikirimi video linknya, lalu dia latihan. Saya berikan drum yang murah dulu 3,5 juta, saya bilang latihan 1 jam 2 hari. Ya. Bapak Ibu, ada hukum Gladwell. Gladwell itu berkata, kalau Anda melakukan sesuatu lebih dari 10.000 jam, Anda akan menjadi orang yang ahli. Ya. Jadi Anda tekun di bidang apa, kalau Anda sudah melakukan itu lebih dari 10.000 jam, maka Anda menjadi orang yang expert dan hebat. Ya. Ini contoh lagu yang saya buat pakai AI. Saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa menyanyi, tapi sekarang dengan AI kita bisa membuat lagu. Saya aja batuk, males, apalagi nyanyi, gitu ya. Nah, kita bisa bikin gambar. Ini gambarnya saya bikin tapi belum sempurna, hanya menggunakan AI, ya. Jadi
Jadi nanti bikin gambarnya pakai big image, membuat suaranya voice over, berubah jadi videonya pakai Hailu. Jadi ada 5 aplikasi hari ini yang kita akan gunakan sampai Anda bisa bikin konten kreator. Ya. Jadi saya berharap Anda nanti bisa bikin lagu, anak-anak yang anak muda bisa bikin di sekolah minggu ya. Nah tugasnya nanti Anda harus sampai selesai saya anggap lulus kalau Anda bisa membuat video animasi. Boleh seperti tadi kucing tadi ya, mungkin dia bikin kopi, terserah ya, asal jangan bapak pendetanya dibikin konten ya. Nanti bapak pendetanya jualan sayur kasihan gitu ya. Sekarang ini bisa dibikin apa saja, saya pesan saya itu. Jadi Anda bisa bikin video, bisa kalau pendeta ya mungkin kasih pesan-pesan rohani ya, guru sekolah minggu, anak-anak. Nah nanti dirender jadi MP4. Nanti kita share di grup ya. Nanti kita akan komen gitu tugasnya. Ya. Nah sebelum masuk itu ya, saya akan bahas ada 3 poin, yaitu ini namanya segitiga PDB, positioning, branding, dan differentiation. Ya. Kenapa? Ketika saya mengajar anak muda di teman-teman di Muslim, saya bilang gitu, banyak sekali anak muda belum menemukan passionnya. Ya, dia nanti mau jadi apa. Oleh karena itu Anda harus menemukan positioning. Anda nggak bisa kerjakan semuanya. Kalau Anda kerjakan semuanya, maka Anda ahlinya akan menjadi rata-rata saja. Kalau Anda hobinya saya gambar Pak, ya Anda tekunin itu gambarnya sampai Anda memiliki branding. Branding itu merek atau dikenal, kira-kira gitu ya. Dulu waktu saya ya berhenti bekerja, saya ingin terjun di dunia pelayanan. Saya menentukan saya mau pelayanan di mana, di dewasa, pemuda, atau anak-anak. Ya, saya tentukan pelayanan anak-anak. Nah di pelayanan anak-anak itu di breakdown lagi, ada banyak kan, ada konseling, ada pendidikan, ada membuat bahan ajar. Nah saya fokus di kreativitas dan kreatif teaching ya, di situ. Dan buku-buku yang saya tulis pun semuanya berkaitan dengan kreativitas mengajar. Ya. Akhirnya lama-lama orang kenal saya. Jadi kalau ada kegiatan kreatif, mengajar, ya dan sebagainya, saya akhirnya bikin pelatihan digital dan sebagainya, orang nggak masalah. Itu namanya depresiasi. Ya. Nah tentukan positioning Anda. Ya. Kalau jadi pendeta, Anda ya bisa khotbah, bisa penginjilan, bisa konseling, bisa macam-macam ya, ngajar bisa. Tapi apa? Rata-rata biasanya. Tapi kalau Anda fokus saja, ya misalnya di konseling misalnya gitu, maka Anda akan ahli di situ. Ya. Nah remaja juga begitu ya. Anda punya talenta musik, nah positioning Anda musik itu Anda tekunin sampai Anda ahli. Ya. Jadi P-nya itu positioning, mempunyai ciri khas, B-nya identitas, kemudian posisinya menjadi unik. Jadi Anda akan dikenal sebagai apa? Karena keahlian Anda ya. Misalnya gini, saya tanya, kasih ilustrasi. Ini sama-sama pasta gigi, apa bedanya? Merek, oke. Selain merek, Pepsodent tagline-nya pencegah gigi berlubang ya. Jadi ini adalah pasta gigi untuk kesehatan gigi keluarga. Kalau close up tagline-nya apa? Napas segar. Kalau Sensodyne gigi sensitif. Sama-sama pasta gigi, tapi dia punya positioning. Ya, jadi kalau anak muda yang mau ngapel, pasti dia pakainya pasta gigi close up supaya napasnya baru. Tapi kalau ada orang tua yang sakit gusi, dia nggak akan cari close up, dia cari apa? Sensodyne. Tapi kalau keluarga, mak belanja ke pasar, yang dia cari pasti Pepsodent. Karena itu namanya posisio. Nah sekarang kalau Anda ketemu orang lain, kira-kira orang itu mengenal Anda sebagai apa? Karena positioning Anda tidak kuat, maka Anda nggak dikenal sebagai apa. Apakah Anda sebagai guru yang unik misalnya, atau Anda sebagai pendeta yang khusus melayani anak-anak gelandangan misalnya gitu. Itu namanya positioning.
Aqua dengan le mineral apa bedanya? Kalau le mineral ada manisnya, ya. Kalau aqua air pegunungan. Tapi sebetulnya sama-sama air minum kan? Apa yang membedakan? Positioning. Gitu ya. Lalu kalau Kopiko dengan kopi ABC, apa bedanya? Kopiko tagline-nya apa? Gantinya ngopi, gitu ya. Jadi sekarang orang ngopi nggak perlu ribet-ribet cari air panas, tapi pakai permen, ya. Jadi nanti kalau ada punya pelayanan misalnya PPA Sinangkawan, tagline-nya apa? Ya, gitu. Kalau di sekolah minggu saya tagline-nya anak hebat, anak yang takut Tuhan. Lalu saya punya lembaga seperti PPA namanya Letskit, tagline-nya Children Today, Leader Tomorrow. Hari ini anak-anak, nanti dia menjadi seorang pemimpin, ya. Jadi tagline itu betul akan menolong orang ingat, ya. Jadi itu menjadi branding, ya. Oke, kita lewatin, kita persiapan. Pastikan Anda punya HP dan laptop, lalu Anda punya kuota WiFi-nya, ya. Bisa buka Google online, ya. Masih yang bingung dengan email? Sudah siap emailnya? Oke. Lalu minimal Anda punya akun medsos. Terserah, pakai IG boleh, TikTok boleh, Facebook boleh, ya. Minimal punya salah satu itu. Karena apa? Karena nanti kalau Anda berhubungan dengan pemerintah, lembaga apapun juga, Anda mau ngurus, sekarang harus diminta email atau Facebook. Gitu. Jadi kalau Anda nggak punya email, maka data Anda nggak akan diproses. Ya. Misalnya Anda ingin ngurus BPJS, ya, dan sebagainya, atau Anda daftar CGP, ya, atau guru PGP, ya, dan sebagainya. Anda pasti diminta email. Anda mau beli online, kalau nggak punya email Anda nggak bisa beli online, karena harus diminta email. Jadi email itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan, gitu ya. Oke. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan sampai nanti Anda bisa bikin lagu, bikin kucing minum kopi tadi, ya, bikin Lionel Messi jualan es teh tadi, 5 ini, ya, 5 sampai nanti sore. Kita belajar step-stepnya, habis itu Anda gabungkan, boleh menggunakan CapCut, boleh KineMaster, Filmora, Adobe Premiere, terserah. Anda terbiasa pakai apa? Ya, kalau Canva tidak bisa di sini. Canva itu hanya untuk seperti bikin PowerPoint, ya, bukan editing foto, gitu ya. Tapi CapCut atau KineMaster. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi tadi ada video yang saya tampilkan itu dibuatnya dengan 5 aplikasi ini. Bikin suaranya, naskahnya, bikin gambarnya, lalu gambar itu dirubah jadi apa? Video. Lalu video itu dikasih suara menggunakan Eleven Lab. Lalu kalau ada musiknya, Anda bikin pakai Suno AI, ya. Jadi Anda bayangkan nanti almarhum nenek Anda, mungkin ya, bapak Anda gitu yang sudah meninggal bisa hidup lagi, gitu. Jadi fotonya Anda rubah, dia bisa ngomong, dia bisa jalan-jalan, bisa pergi ke pasar dan sebagainya, ya, bisa kembali dihidupkan, gitu ya, dengan teknik. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, dengan aplikasi ini Anda bisa membuat konten pembelajaran, kreator dan sebagainya, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap mengerti, gitu ya. Biasanya ada 2, mengerti, dan yang kedua bingung. Saya berharap Anda masuk yang pertama, ngerti, gitu. Ya. Langsung praktek saja kalau gitu, ya. Jadi nanti penggunaan AI itu banyak, ya. Kalau pendeta, guru sekolah minggu bisa khotbah di sekolah minggu. Kalau konten kreator bisa bikin iklan, promosi, pesan, ya. Digital marketing bisa untuk jualan, ya, buka kelas online, gitu. Saya jualan e-book online, saya jual di Google Playbook, juga di Amazon, gitu ya. Jadi tiap bulan dapat laporan, gitu ya. Ini saya diminta seringkali untuk menyampaikan ceplok di sekolah-sekolah internasional, ya, di Jakarta. Ini salah satu sekolah Korea, ya, gitu ya. Nah, saya gambar-gambarnya saya bikin pakai AI, ya, pakai PowerPoint, gitu ya. Kemudian, ayo anak-anak kita berdoa, gitu ya. Nah, anak-anak lihat. Ini dibikinnya pakai
Dan ini gampang sekali kalau tahu caranya, gitu ya. Nah ini, ya, yuk buka Alkitab, ada gambarnya di situ. Anak buka Alkitab, ya. Karena di sekolah internasional ya pakai bahasa Inggris ya. So that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ini dari Roma 10 ayat 17 misalnya begitu ya. Jadi pakai AI, gambar-gambarnya lebih menarik. Ya. Jadi nanti Anda ingin mengajarkan tentang apa, bikin gambarnya sesuai dengan temanya. Ya. Nah ini cerita-ceritanya ya, saya cepat gitu. Jadi semua ada animasinya. Nah, dia ada anak namanya Dika, dia ujian, tapi dia merasa ujian matematikanya susah banget misalnya gitu ya. Nah, gambarnya gitu anak ujian, gitu ya. Itu lebih menarik kepada anak-anak. Tapi tadi malam dia ingat ibunya menceritakan kisah tentang Daud dan Goliat. Ya, lalu nanti diputarkan filmnya, ya, Superbook ini kan. Nah, itu akan menolong. Contohnya bagaimana dan sebagainya. Ya. Jadi Anda bisa membuat konten-konten pembelajaran yang menarik. Saya juga sosialisasi stop anti bullying. Ya sekarang anak-anak ini, waduh ngeri. Saya ke pelosok-pelosok saya tanya, siapa di sini yang nyebut panggil temennya pakai nama bapaknya, itu ngacung semua gitu. Wah. Gitu ya. Dan sekarang itu termasuk apa? Itu termasuk perundungan, ya perundungan nggak boleh. Gitu ya. Panggil temennya, gundul, gitu, karena fisik gitu ya, itu namanya body shaming. Kurus gitu, nggak boleh lagi. Ada banyak macamnya. Nah, ini saya pernah diminta mensosialisasikan di 250 sekolah di Jakarta Barat tentang anti bullying. Dan nanti materinya bisa Anda copy, Anda bisa ajarkan kepada anak-anak ya. Saya sudah bikin. Jadi di suku dinas pendidikan wilayah 2 Jakarta Barat ya, se kabupaten ya istilahnya. 2 kabupaten 250 sekolah. Saya nulis bukunya, saya pergi ke Morowali, ke sekolah-sekolah, saya sosialisasi anti bullying gitu ya. Tapang Bulang ya. Banyak sekolah-sekolah ya. Sekolah Karmel ya. Nah misalnya gini, pengertian bullying itu apa gitu ya. Dengan ini dia akan mengerti ya. Dengan animasi-animasi, suka mengejek gitu ya. Perundungan fisik, suka pukul temennya ya. Cyberbullying misalnya apa, suka temennya tidur di foto kemudian dikirim ke orang lain gitu ya, itu termasuk perundungan gitu ya, tidak boleh. Foto dari belakang ambil tanpa izin itu termasuk cyberbullying ya. Perundungan seksual gitu, pegang temennya ya, perempuan gitu, mengirimkan lelucon foto-foto dan sebagainya ya. Ini semua gambarnya saya buat pakai AI ya. Nah ini mengintip orang yang sedang berpakaian, membuka pakaian gitu ya, nggak boleh ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah, ini materi anti bullying ada 5 gitu ya. Pihak yang terlibat, korban. Jangan dikira anak-anak yang aman-aman. Anak-anak kita sekarang banyak mengalami perundungan ya, perundungan seks, psikologis, macam-macam ya. Itu harus ditolong ya. Diejek temennya, rendah diri dan sebagainya ya. Oke, kita praktek, kita akan melakukan 5 hal ini. Yang pertama yaitu kita akan membuat naskah dulu ya. Jadi dengan dulu saya pakai ChatGPT, tetapi sekarang saya pakai DeepSeek ya. Saya kayaknya lebih akurat dan lebih gampang gitu ya. Nah, kalau Anda bisa DeepSeek atau ChatGPT, Anda bisa bikin buku, khotbah ya, kemudian membuat skripsi, membuat planning, Anda membuat RPP ya, guru-guru membuat program pembelajaran, RPM dan sebagainya ya. Nah nanti ada 2 logonya. Kalau yang atas itu ya seperti bunga itu ChatGPT, yang ikan apa ini? Ikan hiu ya? Paus atau hiu? Paus ya. Itu DeepSeek. Nanti cari yang logonya itu ya. Nah ini buku yang saya tulis menggunakan AI. Saya dulu kalau nulis buku satu buku bisa 1-2 tahun. Tapi dengan teknologi AI maksimal seminggu. Bahkan ada buku yang saya tulis 3 hari selesai dengan bantuan AI ya. Kita praktek aja langsung ya. Oke.
Silakan buka Google. Oke, saya buka dulu. Fotokan dulu ya, foto tuh bos kemarin. Ya, Anda buka Google yang di laptop maupun di HP sama. Bisa kelihatan ya di atas ya. Lalu Anda ketik DeepSeek. Oke. Di Google-nya. Jadi di HP itu ada Google, ketikkan DeepSeek, lalu di enter, nanti ada pilihan seperti ini, ada yang gambar pausnya ya. Kalau ada tulisan DeepSeek-nya, pastikan itu depannya ada gambar paus biru. Nah, Anda pilih yang jangan yang atas, nanti itu bahasa Cina bingung Anda. Pilih yang AI. Ketik AI. Ya. Dan yang baru pertama kali menggunakan DeepSeek, dia akan diminta email. Ya. Maka tadi saya katakan penting email. Tapi kalau sudah pernah, dia otomatis ya. Jadi untuk pertama kali dia minta email, masukkan email Anda. Atau di situ sign with Google kan, ada pilihan email yang tersimpan, pilih aja di situ. Ya. Sampai di sini sudah ada yang ready, siap? Lalu coba dulu. Oke, saya tunggu. Yang sudah tahu boleh kasih tahu kanan kirinya supaya lebih cepat. Bantu temannya ya. Di sini ada yang jadi guru? Ada? Ada ya? Beberapa guru. Ya. Ada yang ngajar di PPA dan sekolah minggu? Oh, banyak ya? Oke. Ada yang ibu rumah tangga? Ya. Semua ya? Nanti ketik bikin papillon yang enak, gitu. Nanti dikasih tahu caranya. Ya. Karena ini bahan ajar, misalnya kita anggap ingin persiapan untuk pelayanan anak, gitu ya. Nah, ChatGPT itu juga based on data. Jadi Anda nggak bisa gelondongan buatkan misalnya materi pelayanan anak dengan tema taat dan mencintai, gitu ya. Nggak bisa. Anda harus pancing step by step. Langkah pertama misalnya gini, buatkan bikin berapa? 10 ya. Anda boleh 100, boleh 20. Saya ketik buatkan 10 judul ya. Materi pelayanan anak ya, sekolah minggu. Durasi berapa biasanya? 30 menit. Oke. 40 menit dengan temanya apa? Anak yang taat, anak belajar taat itu ya. Anak belajar taat. Oke. Jaringan tidak bagus. Itu ya, diketik. Bagaimana Pak buatkan? Kecil sekali tidak kelihatan. Buatkan 10 judul materi pelayanan anak, durasi 40 menit dengan tema ya. Di sini dengan tema anak belajar taat. Ya, nanti klik yang hijau biru itu yang panah ini ya. Diklik, nanti dia akan bikinkan 10 judul. Ya, judul yang menarik. Nah, berikut judulnya. 1, taat seperti Samuel, Nuh membangun bahtera, Yesus anak yang taat kepada orang tua. Dia bikinkan judul-judul dan ayat-ayatnya. Misalnya begitu. Jaringan ini jelek.
Oke, sampai di sini saya tunggu. Masih ada yang ketinggalan kereta. Jaringan jelek. Ini Boleh, juga. bebas. Ya. Dia terputar-putar banget. Yang sudah tahu bantu teman sampingnya dong, biar cepat tidak. Jaringan menghambat. jelek. Ya. Jadi Anda bisa suruh 10, 50, 100 juga boleh. Nanti dipilih mana kira-kira judul yang paling bagus. Ya. Apa itu? Udah keluar? Ya terserah mau bikin judul sendiri juga boleh. Kira-kira misalnya dengan tema kasih misalnya ya, boleh. Bisa keluar? Ini nih. Semua hasilnya. Judulnya tadi. Oh, mau diketik. Oke. Kamu diingat pertama apa? Buat judul, buat kerangka, lalu kerangkanya sudah jadi, kerangka itu disuruh menguraikan, gitu ya. Ini kan misalnya kerangkanya tadi sudah jadi, misalnya seperti ini bagian pertama, pendahuluan misalnya gitu ya. Nah, ini di copy lagi, tolong uraikan dengan jelas. Misalnya berapa paragraf, nanti dia akan uraikan, jelaskan, gitu ya. Jadi kalau bikin skripsi kan juga begitu, ada pendahuluan, latar belakang, ya, landasan teori, gitu ya. Lalu metode penelitian, kesimpulan. Nah, latar belakangnya apa judulnya? Minta jelaskan latar belakang. Nanti dia bikinkan, kira-kira gitu ya. Atau saya praktek aja ya, misalnya gini. Ya. Buatkan 3 aja ya, 3 judul skripsi misalnya. Ya, tentang apa? Tentang alat peraga ya, misalnya alat peraga sekolah minggu. Ya. Nanti dia bikinkan judulnya, lalu minta dia sudah bikin kerangkanya. Nah, ini judul skripsinya ya, tentang alat peraga. Anda tinggal pilih judul yang mana. Nah, judul yang sudah ada ini Anda bisa copy, ya. Minta dia untuk bikin kerangkanya, ya. Buatkan kerangka. Kerangka skripsi, ya. Nanti dia buatkan kerangkanya. Skripsi, tesis, disertasi paling tidak menolong. Ya. Tapi Anda jangan copy mentah-mentah, nanti akan terdeteksi dengan Turnitin bahwa itu plagiat, gitu ya. Jadi Anda harus ubah dengan bahasa Anda, ketik ulang, ditambahi, diediting, ya, dengan referensi. Paling tidak ini sudah menolong 80%. Jaringannya agak lelet ya. Dipsik kita bisa tanya apa saja ya. Kalau guru-guru misalnya ngajar matematika, tolong bikinkan RPP mata pelajaran matematika, itu dia bikinkan ya. Biasanya selama ini kan nyusunnya setengah mati. Dengan Dipsik langsung ketik saja RPP misalnya, atau RPM. Oke, kalau sudah kita beralih ke bagian yang berikut. Tadi kita sudah praktek. Ya. Itu yang mana ini? Membuat gambar. Ya. Zaman dulu kalau bikin gambar kita harus pintar melukis gitu. Tapi sekarang pintar berimajinasi. Otak kanan. Anda tinggal ngomong, bayangkan, klik, jadi gambar. Ya. Anda bisa, ada banyak AI. AI itu sekarang ada kurang lebih 128 jenisnya. Jadi kalau Anda pakai coba-coba bingung. Ya. Saya rekomen 2. Tapi hari ini pakai yang Bing Image Creator. Ya, kita praktek ya.
Buka Google, ketikkan Bing Image Creator AI. Nah, seperti ini. Bing Image Creator AI. Ya. Nanti di enter. Lihat di situ, cari yang tulisannya Bing. Bing ini, Pre AI Image Generator. Klik di situ ya. Pre AI Image Generator. Buka Google, ketik pre atau ketik image AI image generator, Bing Image Generator. Ya, Bing Image Generator AI. Pakai Bingnya jangan lupa ya. Ya, buat bebek nyanyi. Terus Gabung. Warnanya. Nah, ini Anda bisa kasih suara, musik background ya. Nanti di tampilan yang juga kan anu gitu ini. high low, lalu naratif atau open left. Ya. Nah. Langkah terakhir nanti kita menggabungkan pakai CapCut, ya. CapCut atau Filmora. Tapi sebelum masuk sini kita masuk ke Suno dulu, kita bikin lagu, ya. Bikin lagu caranya sama, buka Google, ketik Suno AI, ya. AI musik generator ya, Suno AI. Kita cari yang Suno, nih, Suno AI musik. Ya, nanti di sini Anda tinggal ketik saja perintahnya. Buatkan lagu, ya, buatkan lagu irama apa? Irama pop ceria misalnya ya. Pop ceria dan slow rock misalnya ya. Dengan tema tentang apa? Mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Bisa irama dangdut, irama apa aja boleh ya. Lalu nanti ada create, maka lagunya otomatis jadi. Ya. Bisa pakai country juga bisa, tambahin blues, grass, create. Ya. Nanti beberapa lagu ini yang sudah saya buat misalnya.
PPA Sukacita ya. Ini. Ini tuh? Iya. Suara di situ. Oh, apa sih balik? Kita lagi kasih. Suno. Suno. Jadi Anda bisa dibikinkan 2 lagu dia. Jadi Anda tinggal kasih perintahnya saja. Namanya melankolis. Kita berkumpul, Ini dia. kita jumpa teman Oh, lainnya lagi Mian, lain jangan lagi. bersuka cita Oh, tapi kalau begitu. Udah dibiarkan aja kita lain lagi. Oh. Tak diomong. di pusat Biar baru pengembang bermain. biar naik. Oke, silakan buka suruh AI, berikan perintahnya. Buatkan lagu dengan nada, jangan irama ya. Kalau irama itu dikenal sebagai artis, nanti nggak mau dia. Nada. Ini Suno mau bikin ya nanti gini. Suruh bikin lagu mah. Ini mau tulis. Ih, jangan kau mengikuti laguku. Tulis sendiri. Masing-masing cari lagu. Buatkan lagu di lagu Fox. Ayo jelek balik. Kita sedang menciptakan lagu. Yang mana tulis lagi? Di sana. Sunure ai. Ini tidak oh yang bikin itu datang. Kalau tidak bikin saya. Oh iya tuh ada. Terus tambah. Tidak ada lagunya. Sik up. Bukan sik in. Terus Lalu lanjutkan. Iya. Terus Bikin lagu kayak sini lagu.